Halo, selamat pagi anak-anakku. Kita kembali lagi dalam pembelajaran kita secara online dengan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 10. Nah, sekarang di pagi hari ini kita sama-sama akan belajar pembelajaran kita dengan materi yang berjudul menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Dan materi ini dipayungi dengan bahan Alkitab dari Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga 13. Anak-anak, dengan bacaan kita tadi yang kita baca bersama-sama, tentu kalian masih ingat kisah Adam dan Hawa yang dilarang Tuhan Allah memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Anak-anak, dalam bacaan Kejadian 3 ayat 1 sampai 13, di dalamnya itu ada dikeluarkannya larangan. Suatu hari ular berjumpa dengan Hawa dan membujuknya agar ia makan buah terlarang itu. Mula-mula Hawa menolaknya. Namun ular terus membujuknya. Selanjutnya anak-anak, dalam bacaan ini terlihat bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon yang baik untuk dimakan dan yang sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberinya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Pada ayatnya yang ke-6. Selanjutnya anak-anak, setelah mereka berdua memakan buah itu, maka terdengarlah Tuhan Allah berjalan mendekati mereka. Selanjutnya anak-anak, Tuhan Allah bertanya lebih jauh lagi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Mendengar pertanyaan ini terjadilah sebuah percakapan yang menarik. Selanjutnya manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Kejadian 3 ayat 12 hingga 13. Anak-anak, dari kisah di atas tadi, apa yang kita temukan? Bukankah ini sebuah kisah yang selalu terjadi di antara kita? Ketika seseorang menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan, dan sebaliknya malah saling menyalahkan pihak lain dan melemparkan tanggung jawab dari dirinya sendiri. Dari kisah yang kita dengar tadi, akibat yang ditimbulkan adalah rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan penciptanya dan juga dengan sesamanya. Anak-anak, mari kita lihat bersama apa yang dimaksud dari kisah Kejadian 3 ayat 1 hingga 13 tadi. Dia mengungkapkan arti tanggung jawab. Dan itu yang menjadi tema kita dalam pelajaran ini.
adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam. Selanjutnya, kita akan melihat arti dari tanggung jawab. Dalam kata bertanggung jawab, terkandung dua kata yang penting, yaitu tanggung dan jawab. Selanjutnya, kita akan membahas tentang arti tanggung jawab. Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab diterjemahkan menjadi responsibility. Anak-anak, kita lanjut dengan kata responsibility dengan tanggung jawab dalam bahasa Indonesia. Keduanya sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Nah, coba kita lihat dalam berbagai kasus di pengadilan. Banyak yang terdakwa seringkali melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Kita masuk ke bagian berikutnya, tanggung jawab dan kedewasaan. Kedewasaan dapat kita lihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang dia kerjakan di dalam hidupnya. Misalnya, pada usia muda, setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Karena inilah waktunya mereka mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupannya di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan masuk dalam tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang bernama keluarga. Dan setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Dan sebagai individu, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, sebagai orang Kristen, sudah tentu kita mempunyai kelompok yang lain, yang di dalamnya kita hidup, yaitu gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peran kita bagi pembangunan keluarga, pembangunan gereja, dan juga masyarakat. Berikutnya, tanggung jawab terhadap sesama. Sebagai bagian dari masyarakat, kita semua mempunyai tanggung jawab terhadap sesama. Tuhan Yesus pernah berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Matius 25 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-36.
Ini adalah sesuatu yang dituntut dari kita semua, siapapun dia, bukan hanya orang Kristen. Malah dari ucapan Tuhan Yesus ini nampak bahwa sekedar percaya kepada Tuhan itu tidak cukup apabila kita tidak melakukan semua tindakan kepedulian terhadap orang lain. Jadi, kita wajib mengasihi, kita wajib melayani, kita wajib menolong orang-orang yang menderita. Apapun juga suku, agama, kelas sosial, statusnya di masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Sebab Kristus juga hadir di dalam mereka. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih.